sesi konseling. Nah, dalam sesi konseling tersebut ternyata si konseling ini mengalami gejala trauma kronis. Nah, karena konseling mendapatkan bullying dan juga kekerasan fisik, sehingga menimbulkan gejala seperti concentration. Nah, concentration ini sendiri merupakan suatu kondisi ketidakberdayaan diri konseli setelah mengalami kejadian tersebut. Misalnya dampak yang sudah terjadi yaitu si konseli menghindar dari kehidupan sosial. Jadi dia menjadi anak yang sangat tertutup, bukan hanya dengan temannya tetapi juga dengan orang tuanya. Dia tidak pernah bercerita dengan siapapun, dia masih tidak percaya dengan orang-orang baru ataupun orang yang sudah dia kenal. Nah, setelah saya melihat kejadian ini, saya menggunakan metode cognitive behavior therapy, yaitu konseling difokuskan untuk mengubah pola pikir yang ada pada pikirannya dalam perilakunya. Jadi saya mengubah sedikit demi sedikit pola pikir konseli saya, bahwa tidak semua orang yang dia temui akan melakukan bullying. Jadi karena dia merasa takut, jadi saya mengubah pola pikir anak tersebut secara perlahan. Setelah itu, terapi yang saya gunakan dalam layanan konseling ini adalah Vivo Explore terapi dan juga edupsikologi. Ya. Nah, Vivo Explore terapi ini yaitu terapi yang digunakan untuk mengurangi rasa takut atas tindakan bullying yang dialami oleh konseli dengan menekankan pada cognitive behavior, yang mana dilakukan dengan mengasosiasikan dengan pemicu emosi yang disebabkan oleh trauma. Jadi kita mengidentifikasi emosi dan pikiran negatif. Nah, individu ini, konseli saya ini dibantu untuk mengenali emosi dan pikiran negatif yang muncul akibat trauma. Jadi misalnya nih ya, rasa takut atau cemas, gini, si konseli ini merasa takut dan cemas karena bullying. Jadi kita mengarahkan, ya, memberikan pengertian kepada konseli ini bahwa rasa cemas dan rasa takut tersebut diakibatkan karena masa lalunya. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan bagaimana kita mengubah pola pikir anak tersebut. Ketika kita sudah berhasil mengubah pola pikir anak tersebut, nantinya dalam terapi yang kita gunakan, insya Allah anak ini akan mengerti, ya. Lalu kita juga mengasosiasi emosi dengan pengalaman traumatis yang mendasarinya, ya. Jadi ini membantu mereka memahami bagaimana peristiwa traumatis mempengaruhi perasaan dan pikiran. Jadi kita harus memberikan pengertian bahwa kalau dia mengalami trauma, pikiran dan perasaannya akan bersangkutan gitu. Jadi maka dari itu pentingnya kita sebagai konselor untuk mengubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Dan juga tadi kan kita menggunakan terapi edupsikologi, yaitu mendidik keluarga atau pendukung konseling untuk mengerti dan peka pada kondisi konseli yang agar mampu membantu dalam proses penyembuhan konseli. Dan di sini pentingnya bekerja sama dengan anggota keluarga ataupun lingkungan si konseling. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang tuanya, karena tadi konseling saya kan ada sangkut pautnya dengan orang tua. Jadi kita bekerja sama dengan orang tua konseling. Kita memberikan pengertian bahwa konseling ini
bercerita apapun dengan orang tua karena si konselor ini merasa trauma. Dan kita harus memberitahu apa sih yang membuat anak ini trauma. Jadi bukan hanya kita sebagai konselor, bukan hanya kita saja yang mendorong anak tersebut, tetapi peran orang tua dan masyarakat sangat berpengaruh. Baik, dari sesi konseling yang sudah saya lakukan, akhirnya si konseling